dalam Python gitu ya, ada beberapa kategori struktur data array gitu ya. Yang pertama itu adalah list, yang kedua itu adalah set, dan yang ketiga itu adalah tuple. Nah, masing-masing array struktur data di dalam Python itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan penggunaannya pun nanti juga berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk apa gitu ya terkait dengan struktur data itu gitu ya. Nah, ini kita pelajari dulu terkait dengan bentuknya dulu gitu ya. Pertama, list gitu ya, list. List itu bisa kita tuliskan dengan tanda kurung kurawal buka itu ya. Kurung kurawal buka. Matiin aja videonya. List gitu ya. Ditandai dengan kurung kurawal buka, kemudian A, B, B, C, C gitu ya. Terus kemudian di situ ada isinya gitu ya. Terus selanjutnya kalau set itu menggunakan kurung saja. Ini kurung list itu kurung balok ya. Kalau set itu menggunakan kurung, yang kalau tuple itu menggunakan kurung kurawal. Nah, itu suatu hal yang berbeda. Tuple menggunakan lambda lah, biasanya seperti itu. Nah, itu terkait dengan penulisan sintak. Nah, karakteristiknya gitu ya, karakteristiknya ketika kita menentukan sebuah array, sebuah tuple yang tipenya itu adalah list, maka dia tidak bisa unik gitu ya. Artinya kalau kamu membuat sebuah array, list, dan set, maka isi di dalamnya itu bisa sama. Tapi kalau tuple itu nanti harus unik. Ya. Terus yang ketiga adalah kalau menggunakan list dan set gitu ya, itu bisa diakses indeksnya. Bisa diakses. Ini akan saya tunjukkan seperti apa. Kemudian kalau menggunakan list itu bisa diubah indeksnya, di mutable. Kemudian yang terakhir bisa diceng, diganti, ditambah atau dihapus. Gitu ya. Nah, ini akan menentukan nanti ketika kamu benar-benar mempelajari terkait dengan array, karena nanti akan ada kebutuhannya bagaimana suatu data disimpan itu dalam wujud array atau dalam wujud tuple gitu ya, atau dalam wujud list gitu ya. Nah, ini secara konsep yang mesti harus dipahami gitu ya, karena memang berbeda jenisnya, juga berbeda perlakuannya gitu ya. Mungkin sampai sini masih pada bingung gitu ya, ini saja ini apa gitu ya. Oke, nah kita langsung coba praktekkan, dimulai dari yang pertama yaitu list gitu ya. Saya coba share screen dulu. Kita buka Visual Studio Code-nya, silakan sambil dibuka sambil dipraktekkan. Kelihatan saya share screen saya belum ya? Kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Nah, kita akan coba buat di sini gitu ya. Kita buat yang pertama adalah list gitu ya. List.py. List.py. Nah, ingat di dalam list itu gitu ya. Dalam list terlalu kecil ya. Nah, view kelihatan ya di sini ya.
Nah, list gitu ya. Di dalam list adalah menggunakan yang namanya ini gitu ya. Misalkan saya menulis sebuah variabel namanya nama gitu ya, variabel nama. Kemudian di dalamnya itu akan saya berikan sebuah array tuple yang jenisnya itu adalah list. Kalau list berarti saya pakainya yang kayak gini. Berbeda lagi nanti kalau yang apa namanya, yang seperti ini dan yang lambda itu suatu hal yang berbeda. Nah, ini kita pelajari yang list dulu gitu ya. Nah, nama. Nah, di dalamnya itu isinya apa? Isinya itu bisa bermacam-macam. Bisa sebuah string, juga bisa sebuah apa namanya, integer atau number gitu ya. Ini kita misalkan kita isi nama dulu gitu ya. Kita isi nama. Misalkan saya isi namanya Agus gitu ya yang pertama. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua saya isi misalkan Indra gitu ya. Terus saya misalkan saya isi Wirda gitu ya. Nah, ini adalah sebuah bentuk dari sebuah list gitu ya. Lah, untuk memanggil sebuah list itu bagaimana? Ya tinggal kita print saja isinya gitu ya. Print apa itu? Nama. Print nama. Nah, ini selesai. Nanti akan muncul di dalamnya itu isinya adalah ini ya. Isinya adalah apa namanya? Agus Indra Wirda. Sesimpel itu gitu ya. Nah, terus pemanfaatannya apakah seperti itu? Tidak gitu ya. Ini karena sebuah apa namanya, list itu adalah sebuah hal yang berbeda dengan yang namanya variabel gitu ya, berbeda dengan yang namanya variabel. Kalau variabel kan kemarin kita misalkan ngisi alamat gitu ya, alamat, maka yang muncul dia hanya saja gitu ya, kayak gini, cuman satu aja gitu ya. Nah, kalau apa namanya, list itu di dalamnya itu bisa tes. Halo, suara saya habis putus ya, jaringannya habis putus ya. Iya, Pak. Keputus. Ya, jadi ini adalah penggunaan dari list. Nah, tadi sifat list gitu ya, kita bisa melakukan penambahan di dalam sebuah list ini. Misalkan kamu membuat sebuah variabel nama yang diisi dengan list. Bagaimana saya menambahkan di sini? Misalkan saya ingin menambahkan di sini adalah namanya misalkan Mahmud gitu ya misalkan. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Bisa kita lakukan di sini gitu ya. Bisa lakukan kita di sini Mahmud gitu ya. Ini juga bisa menambahkan. Nah, atau dengan menggunakan yang namanya function append gitu ya. Misalkan saya tambahkan nama titik gitu ya. Ini saya print dulu di sini gitu ya. Saya print nama. Dia nanti akan muncul Agus Indra Wirda. Kemudian saya ingin menambahkan di situ. Cara menambahkannya bagaimana? Ya tinggal kita nama append gitu ya. Append. Terus kita tambahkan isinya, misalkan Mahmud. Ya. Kemudian kita print lagi. Nah, nih. Jadi kalau seperti ini nanti hasilnya yang pertama itu adalah ada Agus Indra Wirda, yang kedua itu adalah Mahmud. Coba kita. Nah, gini ya. Agus Indra Wirda, yang kedua itu adalah Mahmud. Kayak gitu. Ya. Selain menambahkan gitu ya, ini kita namanya add list gitu ya. Kita juga bisa melakukan remove gitu ya. Kita juga bisa melakukan remove. Nah, cara melakukan remove-nya bagaimana gitu ya? Ya sama gitu ya. Misalkan ini ya, saya lakukan remove remove list gitu ya. Remove list di sini
Berarti nama titik remove gitu ya. Apa yang kita mau remove, misalkan yang Agus gitu ya. Terus kita lakukan print lagi. Print nama. Print nama. Nanti dia akan muncul. Oh salah. Remove. Ini kok hilang. Nah, ini kurang dapat. Nah, ini ya. Jadi Agus Indra Wirda yang pertama, yang kedua adalah Agus Indra Wirda Mahmud karena kita menambahkan Mahmud. Kemudian kalau kita ingin menghapus maka Indra Wirda Mahmud. Gitu ya. Jadi di sini ada menampilkan, menambah, meremove. Gitu ya, menghapus. Kemudian yang selanjutnya menghitung bagaimana sih saya pengen tahu di dalam sebuah list itu totalnya ada berapa isinya gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya perintah len gitu ya. Misalkan ini ya, hitung list gitu ya. Kita bisa melakukan print gitu ya. Nanti ini kita gunakan. Ini masih dasar, nanti ini penggunaannya buat apa gitu. Kita tahu. Nama. Print len nama. Nah, kayak gini. Ini nanti akan ada hitungannya 3 gitu ya, totalnya 3. Karena di dalamnya sini ada 3. Lah kalau di sini berarti di atas itu berarti harusnya 4. Coba kita print len di sini gitu ya. Len nama salah. Yang kita ini karena sudah di remove ya. Berarti len-nya itu yang beda yang di sini. Yang ini kan udah di remove ya. Yang ini ya. Nah, ini jadi 4 yang sini ya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi list itu yang pertama adalah bisa di mutable gitu ya. Nanti mutable bisa di remove, di change gitu ya. Terus kemudian bisa di tambahkan. Jadi ini adalah contoh dari sebuah penggunaan list. Nah, sekarang bagaimana cara mengakses list secara indexingnya gitu ya. Nah, ini yang kita pakai nanti ketika kita belajar terkait dengan looping gitu ya. Jadi pemanfaatan looping itu nanti untuk melakukan manajemen pengelolaan dari sebuah list gitu ya. Sebuah list. Ini penting di dalam sebuah struktur data ya. Karena kalau struktur data tidak paham mengenai dengan array, list, tuple gitu ya, itu repot nanti gitu ya, karena muaranya ada di sini semua. Nah, terus yang jadi pertanyaan kenapa ini tampilnya kayak gini gitu ya. Saya ingin menampilkan gitu ya sesuai dengan variabel yang semestinya gitu ya. Jadi yang keluar itu adalah ya namanya bukan dalam bentuk sebuah list atau tuple seperti ini gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita perlu melakukan akses yang namanya indexing gitu ya. Nah, indexingnya itu bagaimana? Misalkan gitu ya. Saya ingin mengakses sebuah list yang paling terakhir itu ada ini ya, isinya adalah Indra, Wirda, dan Mahmud, ya, ada 3 gitu ya. Nah, itu saya akan mengakses sebuah list di mana di dalam sebuah list itu isinya itu diberi label di indexing dari mulai angka 0 gitu ya. Jadi Indra ini adalah list nama disimpan ke dalam sebuah indexing 0, Wirda itu 1 dan Mahmud itu 2. Hati-hati. Sebuah list itu dimulai indexingnya dari 0. Kalau 3 berarti berhentinya di 2. Kalau 4 berhentinya di 3. Kayak gitu secara defaultnya. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya gitu ya? Cara mengaksesnya adalah cukup dengan menggunakan yang seperti ini kalau sebuah list gitu ya, nama, kemudian indeksnya gitu ya yang akan kita panggil. Indeksnya
indeks keberapa gitu ya. Misalkan kita panggil mulai 0 gitu ya. Berarti kalau saya ngeprint nama 0 kayak gini, print indexing 0, yang keluar apa ini? Yang akan apa ini? Berapa? Apa? Berapa? Indra ya. Nah, Indra. Jadi ini yang keluar Indra. Kalau saya ngeprint lagi dengan misalkan 1 gitu ya, yang keluar adalah Mahmud. Terus selanjutnya kayak gitu. Ini kayak gini ya. Nah, ini ketika saya print gitu ya. Nah, yang keluar adalah Indra Wirda Mahmud sesuai dengan indeks yang ada di sini. Gitu ya. Gitu. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah ketika kita sudah bisa mengakses sebuah list, sudah paham sebuah list itu bisa diakses berdasarkan indeks, bagaimana cara mengubah gitu ya? Mengubah misalkan saya ingin mengubah yang indeks yang kedua yang ini gitu ya. Yang Indra ini gitu ya, yang Wirda ini saya rubah menjadi Wirda Wirdi gitu ya. Caranya bagaimana? Ya cukup kita lakukan perubahan yang ada di sini nih. Perubahannya bagaimana? Perubahannya kita lakukan perubahan dengan mengakses Wirda itu ada di indeks berapa itu? Ke 1. Ya. Nah, terus kita ganti gitu ya. Jadi Wirdi. Ya. Nah, terus kita lakukan print lagi yang ke atau print semuanya aja lah kayak ini ya. Yang ini ya. Itu akan nanti jadi akan Indra, Wirdi, dan Mahmud. Gitu. Jadi ini adalah penggunaan dari sebuah list yang mesti harus dipahami. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau isi di dalam sebuah list itu kan enggak mesti 3 ya, bisa jadi 100, bisa jadi 1000 gitu ya. Apakah kita di coding harus menuliskan yang kayak gitu? Enggak gitu ya. Wah, ini yang akan kita pelajari. Nanti kita akan masuk yang namanya looping. Kalau kita lihat untuk mengakses sebuah list gitu ya, mengakses sebuah list, di situ kita lihat tuh di situ ada urutan indeks. Indeks itu selalu berurutan sequence gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya sampai berapa looping gitu. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan pengelolaan manajemen dengan yang namanya looping gitu ya. Jadi tidak perlu kita mengakses, misalkan ingin mengakses list yang ke 100 gitu ya. Ada 100 jadi harus print nama 0, print nama 1, 2, 3, kita capek nanti seperti itu. Nah, kita akan nanti yang gunakan yang namanya looping. Bagaimana sebuah list nanti akan menampung sebuah isinya adalah sebuah variabel list, isinya adalah variabel tadi gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan manajemen. Baik, ada yang ditanyakan dari list ini? Belum saya lanjut. Ada ya? Pak, mohon maaf. Ya, Terlalu cepat, Pak, untuk penjelasannya. terlalu cepat. Yang enggak paham yang mana nih? Alhamdulillah paham, Pak. Tapi jadi kurang bisa mengikuti di Oh, praktekkan. oke. Ya, praktekkan ya. Ini silakan bisa dipraktekkan di sini. Nah, ini bisa dimulai dari yang remove dulu, yang ini ya, di sini ya. Ini nyelip ini. Nah, jadi cukup saya kira ini simpel gitu ya. Jadi kalau yang masih belum paham memang harus nanti ke studi case-nya seperti apa gitu ya penggunaan. Jadi ini masih sangat dasar. Nah, ini nanti kaitannya dengan bagaimana kamu apa namanya menyelesaikan terkait dengan struktur data gitu ya. Nah, ini struktur data ini penting. Kalau sudah masuk di looping itu biasanya cukup tantangannya cukup ini ya, cukup kompleks gitu ya. Jadi harus memahami benar.
Jadi di list ini kita bisa menambah, remove, memanggil secara indexing, dan merubah mutable, ya, melakukan perubahan. Itu yang namanya sebuah list. Nanti setelah masuk ke looping kita akan coba bagaimana kalau sebuah tuple itu jenisnya bukan list tapi set. Set itu dia bisa ngapain? Nanti kita coba kita apa namanya bandingkan. Oke, paham di sini. Nanti saya kasih PPT-nya kalau kamu mau cepat. Yang penting membantu itu. Bisa saya lanjutkan dulu ya? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya adalah sebuah perulangan. Ya, perulangan. Kita langsung praktek aja di sini ya. Perulangan. Perulangan gitu ya. Itu digunakan untuk apa gitu ya. Nah ini salah satu contohnya ini tadi yang di sini gitu ya. Nah ini ya. Nah, kita mengakses sebuah list gitu ya. Yang isinya itu ini gitu ya. Nah ini Agus, Indra, Wirda gitu ya yang sudah dirubah dan sebagainya gitu ya. Nah jika ini banyak sekali gitu ya. Misalkan ini satu. Misalkan saya tambah lagi deh. Saya pengen menambahkan event-event di sini gitu ya. Saya tambahkan gitu ya. Saya ingin menambahkan di sini. Saya tambahkan di sini. Saya tambahkan misalkan list siapa ya? Mans. Linda, saya tambahkan lagi misalkan ya ini saya tambahkan lagi di sini. Udah. Nah ini ketika saya apa namanya? Ketika saya panggil gitu ya. Ini kalau dia hanya sampai 2 saja gitu ya. Yang muncul ya hanya list dengan indeks 0, 1, 2 saja gitu ya. Yang penambahan di sini bagaimana? Dia nggak akan muncul gitu ya, nggak akan muncul. Karena apa? Karena indeksnya belum dipanggil. Cara memanggil indeksnya bagaimana? Ya kita panggil aja ini. Kita panggil di sini nih. Kita lanjutkan dengan 3, 4 gitu ya, 5 gitu ya, dan seterusnya. Nah, dia akan muncul. Nah ini kalau kita mau mengontrol gitu ya, isi di dalamnya itu sebenarnya apa sih gitu ya. Isi di dalamnya itu ya kita bisa melakukan print nama saja gini gitu ya, print nama gini aja ya. Ini bisa ini kita lakukan kayak gini ya. Jadi dia isinya itu nggak keluar ya. Nggak keluar deh, dia aja wis. Jadi cara apa namanya pemanggilannya ini ya. Nah, karena ini membingungkan apa namanya banyak gitu ya, banyak, maka ini adalah sebenarnya sebuah apa ini? Sebuah urutan dari angka. Makanya kita di sini nanti kenal yang namanya for, perulangan. Coba saya bikin for.py aja. For.py. Nah, perulangan itu seperti apa? Perulangan itu salah satu sintaknya adalah menggunakan yang namanya for, gitu ya. For, kemudian diikuti dengan variabelnya apa, gitu ya. Misalkan n gitu ya, n in apa gitu ya, in misalkan dia angka. Gitu. Jangan lupa titik 2 seperti ini. Ini adalah sebuah for.
adalah sebuah for. Nah, ini adalah sebuah sintak dari sebuah for. Lalu di sini nanti statement. Nah, kalau kita aplikasikan di sini bagaimana? Misalkan yang tadi saya copy aja ya di sini. Tadi list itu ya. Saya punya sebuah list namanya di sini gitu ya. List ini gitu ya. Nah, ini kalau kita akses kan dengan nama 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan singkat dengan menggunakan for, misalkan nm gitu ya. Nm in apa gitu ya. In nama gitu ya. In nama gitu ya. Terus kita lakukan ini. Kalau kita manggil kan ini kan gini ya. Di print gini ya. Print nama 1 gitu ya. Nama 2 dan seterusnya ya. Panjang gitu ya. Nama 2, nama 3 gitu ya. Nah ini ya. Nah ini kan kayak gini terlalu panjang. Nah kalau dengan menggunakan for nanti kita bisa lakukan perulangan. Cukup dengan hanya print ya nama, kemudian baru indeksnya apa gitu ya. Kayak gini. Ini selesai nih gitu ya. Ini selesai. Yang ini out of range. Oh ini 0 ya. 0, 1, 2. Ah ya. Print nama ini tuh besar jadi saya nggak bisa melihat. Ini tinggal di print nm ya. Ini dia akan muncul ya. Kenapa sih jadi kecil gini? Ini geser ke sini bisa nggak sih? Kayak gini. Jadi seperti itu. Ya, jadi cukup yang sintaks ini gitu ya. Ini bisa kita singkat dengan menggunakan perulangan for ini. For ini karena apa? Dia nm itu gitu ya. Nm itu akan melakukan perulangan 0, 1, 2 ya. Nah, jadi dia akan memanggil indeks dimulai dari ini ya. Dimulai dari Indra dan seterusnya. Gus Indra gitu ya, itu dimulai dari situ. Nah, ini terkait dengan perulangan ya. Ada yang disanakan dari sini? Atau mau kita lakukan modifikasi, misalkan nama yang pertama, nama yang kedua gitu ya. Ya sudah seperti biasa kalau kita melakukan modifikasi berarti di sini dengan menggunakan fungsi F tadi gitu ya. Ini ya. Terus ini buat variabel gitu ya. Misalkan nama mahasiswa gitu ya. Dia NF. Kenapa itu? Ya, nama mahasiswa Agus, nama mahasiswa Indra, nama mahasiswa Wirda. Nah ini kita tambahkan di sini, misalkan Hani gitu ya. Nah ini kita nggak perlu menambahkan print lagi karena sudah menggunakan yang namanya for tadi. Ulangan. Jadi Indra, Wirda, Hani mau ditambahkan berapapun maka dia akan
muncul. Atau mau kita tambahkan di sini dengan menggunakan append gitu ya. Nama titik append gitu ya. Append, bahkan saya tambahkan indah gitu ya. Nah, nanti juga akan muncul nih indah. Nah, indah akan muncul tanpa kita melakukan modifikasi dengan pemanggilan indeks yang ada di sini. Mau kita tambahkan lagi misalkan nama append lagi, misalkan Arda gitu ya. Ini akan muncul Arda. Jadi tidak tergantung dengan yang namanya print di index. Tuh. Oke, paham sampai sini? Atau masih bingung? Jadi ada sebuah list itu bisa dilakukan, bisa kita panggil ya, kita panggil dengan menggunakan indeks gitu ya. Dan list juga bisa kita lakukan mutable, kita lakukan perubahan. List juga bisa kita tambahkan dengan menggunakan append gitu ya. Terus list juga bisa kita remove dengan menggunakan remove, nama variabel remove-nya. Ya. Kemudian untuk memanggil indeksnya adalah menggunakan perulangan. Perulangan itu menggunakan yang pertama adalah menggunakan yang namanya for. Jadi intinya ada di situ. Oke. Bisa saya lanjutkan, paham atau mau masih dipraktekkan? Silahkan kalau mau dipraktekkan terlebih dahulu. Emang agak ribet ya, harus ini sebenarnya penjelasannya bisa di ruangan jauh lebih jelas. Cuman ya mohon maaf karena memang banyak kesibukan, harus mau tidak mau meninggalkan karena memang selama pandemi kemarin itu sudah terbiasa ini ya, banyak kegiatan di luar dan kegiatan itu juga saya kira sama pentingnya gitu ya. Jadi ya mohon maaf saya tidak bisa hadir di kelas gitu ya. Mau nggak mau juga harus menghadiri kegiatan yang di sini, di satu sisi lain juga harus memikirkan kelas. Oke, bisa ini ya penggunaan dari for. Nah, kemudian saya kasih satu lagi ini ya, terkait dengan materi for itu bisa dikombinasikan dengan sebuah range gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana gitu ya? Maksudnya adalah seperti ini. Saya coba masuk ke bawah ya di sini ya. Range. Ya, range. Nah, ketika kita mempunyai kita ingin membuat sebuah looping angka 1 sampai dengan 10 gitu ya. Nah, itu kita tidak perlu menuliskan satu-satu gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan sebuah sintaks atau function yang namanya adalah sebuah for tadi gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah tentukan dulu range-nya itu mau sampai berapa gitu ya. Misalkan saya ingin membuat sebuah angka atau nomor dengan saya definisikan di sini sebagai variabel namanya nomor gitu ya, no gitu ya. Kemudian saya tentukan dulu range-nya gitu ya, range. Nah, range ini dimulai dari 0 gitu ya. 0 gitu ya. Terus misalkan saya sampai 10 gitu ya. Nah, kayak gini. Terus saya ingin membuat sebuah for di sini. For gitu ya. Dia n yang di dalamnya adalah dibatasi oleh no gitu ya. Jadi Python gitu ya, jalankan sebuah variabel n yang ada di dalamnya itu adalah sebuah variabel nomor, dan nomor tadi isinya adalah sebuah variabel yang mempunyai range antara 0 dan 10. Jadi ceritanya seperti itu. Kita memerintahkan seperti ini. Kemudian kita print, tampilkan. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah yang akan diulang tadi, n-nya tadi. Nah, ini
Artinya kita melakukan menyuruh kepada Python gitu ya. Python printkan saya gitu ya. Angka 0 sampai dengan 10 gitu ya. Terus kemudian tampilkan. Maka dia akan menampilkan 0 sampai dengan 9. Ya. Kenapa sampai 9? Ya karena di sini range-nya adalah 0 sampai dengan 10 gitu ya. Jadi yang dipakai sebelum sampai dengan 10 dia sudah kondisinya itu adalah false gitu ya. Kondisinya itu adalah false. Nah, dia mengulang. Nah, ini cara ngajar kayak gimana ya? Nah, itu seperti itu. Ada range-nya yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga kita bisa lakukan shortcut gitu ya. Bisa kita singkat penulisannya biar membacanya itu enak gitu ya. Jadi kita bisa langsung menuliskan for and in gitu ya. In apa? In range langsung. In range gitu ya. Range misalkan 0 sampai dengan 4 gitu aja ya. Nah, terus kemudian print gitu ya. Jangan lupa ketika membuat sebuah for itu pasti ada yang namanya statement titik 2. Ya, terus kemudian print. Print and. Nah, ini akan menampilkan n ya. Nah, menampilkan 01 0123 0123 kan ada. Kayak gitu. Nah, ini adalah penggunaan dari sebuah range yang digabung dengan for tadi lah. Jadi nanti fungsinya untuk apa gitu ya? Nah, fungsinya untuk ini nih. Nah, ini nanti kaitannya sama tugas yang mesti harus dibuat dikerjakan. Lemot. Case-nya sama studi kasus seperti ini gitu ya. Nah, ini penting. Nah, ini case-nya adalah misalkan saya ingin membuat sebuah data inputan mahasiswa gitu ya. Nah, karena ini masih belajar terkait dengan for gitu ya. Sebelum saya ingin menginput data mahasiswa itu nanti di aplikasi itu ditanyakan dulu berapa mahasiswa yang akan diinput. Jadi di aplikasi itu keluar seperti itu. Berapa banyak mahasiswa yang akan diinput. Misalkan 4 gitu ya. Nah, nanti disajikan ada 4 inputan di situ. Ada NIM nama mahasiswa pertama, NIM nama mahasiswa kedua, NIM nama mahasiswa ketiga, dan NIM nama mahasiswa keempat. Jadi ada 4 tadi gitu ya, ada 4. Nah, itu bisa kita buat dengan menggunakan penggabungan antara for dan range yang ditampung di dalam sebuah variabel array bertipe list. Nah, kita langsung praktekkan saja biar enak. Bagaimana cara membuat aplikasi yang sederhana seperti itu? Ya, misalkan case 1 itu ya. Case 1.py. Kita membuat program sederhana ya, program sederhana. Nah, yang kita lakukan apa di aplikasi itu gitu ya. Kita tanyakan dulu gitu. Kita tanyakan dulu ke aplikasi terkait dengan berapa banyaknya mahasiswa gitu ya. Misalkan seperti itu. Saya simpan ke dalam n mahasiswa. Variabel namanya n mahasiswa. Di sini variabel ini ingat di dalam Python itu ketika variabel disimpan itu bentuknya adalah sebuah string. Tetapi yang saya inginkan di sini adalah sebuah integer. Makanya by default itu kita convert ke dalam sebuah integer gitu ya.
Lihat ini dasar kemarin, jangan sampai lupa. Kita masukkan berapa banyak mahasiswa, ya seperti itu. Aplikasinya seperti itu. Nah, kita panggil dulu, kita nyalakan dulu ini. Berapa banyak mahasiswa, misalkan 2 gitu ya. Nah, ini kenapa seperti ini ya? Nah, ini ya, berapa banyak mahasiswa? 2 lah. Nanti ketika diinputkan 2 seperti ini, nanti si aplikasi itu akan muncul gitu ya, muncul nama mahasiswa pertama kamu masukkan, NIM-nya berapa kamu masukkan. Terus yang kedua nama mahasiswa kedua gitu ya, namanya siapa, NIM-nya siapa. Lalu nanti data yang diinputkan itu akan keluar gitu ya. Nah, itu menggunakan pola. Caranya bagaimana? Berarti kita perlu penampungan sebuah array tadi, array set tadi gitu ya. Yang pertama adalah yang akan kita collect, kita simpan adalah NIM gitu ya. NIM ini kita simpan ke dalam sebuah array namanya array set. Gitu ya, kita definisikan seperti ini. Gitu ya. Terus kemudian nama gitu ya. Kita simpan ke dalam sebuah array set. Kita beri kosongan aja seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya itu kan nanti kita akan menanyakan gitu ya, menanyakan NIM-nya berapa, namanya siapa gitu ya. Berarti ada perlu konfirmasi kan gitu ya, perlu konfirmasi. Berarti apa? Kita membuat sebuah variabel di sini yang namanya input NIM gitu ya, input NIM gitu ya, input NIM. Terus apa? Ya kita tanyakan NIM itu berarti wujudnya integer gitu ya. Kita masukkan input, kemudian kita tanyakan gitu ya, kita tanyakan input NIM, NIM ini ya. Terus yang kedua input nama gitu ya, nama, nanti input nama. Nah, kalau seperti ini berarti dia hanya banyak mahasiswa di sini, dia nggak ngaruh gitu ya. Nah, dia inputnya cuman sekali saja gitu ya, sekali saja lah. Untuk dia harus supaya input sesuai dengan variabel pertama gitu ya, berapa banyak mahasiswa yang diinputkan gitu ya. Berarti kan harusnya kalau 3 nanti ada input NIM dan input nama itu ada 3 kali gitu ya, karena ada mahasiswa yang diinputkan 3 kali. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus menggunakan yang namanya for digabung dengan range. Nah, logikanya seperti ini. Kita hitung dulu range-nya itu gitu ya. Dia terhentinya itu sampai berapa mahasiswa gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus tentukan sebenarnya apa itu? Range-nya dulu. Range-nya dulu. Nah, untuk menentukan range-nya itu berdasarkan apa nih? Kalau kita lihat di sini, berarti berdasarkan N mahasiswa ini. Nah, ingat tadi kita sudah membuat sebuah variabel for di mana gitu ya, for tadi gitu ya, itu diawali dengan sebuah variabel loopingnya, kemudian in-nya di mana gitu ya. In itu ada di looping kan di mana gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan range. Range-nya itu kita mulai dari 0 dan berarti diulang sampai mana? Sampai N mahasiswa tadi. Nah, ini terus titik. Ya, jadi seperti ini. Ini kita geser ke sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Ini hanya melakukan repeat NIM dan nama. Coba kita lihat di sini ya, step by stepnya seperti itu. Misalkan saya 2 gitu ya. Berarti dia nanti NIM, nama, nah dia ditanya gini ya, ditanya 2 kali. Nah, ini sudah benar nih. Ya. Saya misalkan pengen 3 mahasiswa gitu ya. NIM-nya 1, nama mahasiswa Heri. Oh, bentar. Oh, NIM-nya ini namanya integer ya. Sorry. Ini saya berarti tidak perlu integer ya. Namanya itu cukup string. Oke, coba
Secara NIM, misalkan dia 2 mahasiswa, NIM 1 Heri, yang kedua Agus, 2 Agus ini. Nah, dia seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menyimpannya gitu ya, menyimpannya ketika NIM mahasiswa pertama itu muncul, dia disimpan di mana? Nah, disimpannya dengan menggunakan ini tadi yang kita pelajari adalah menggunakan yang namanya array berjenis list tadi gitu ya. Lah caranya bagaimana? Caranya adalah cukup dengan menggunakan app tadi, append tadi dengan menggunakan. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita panggil nih. Kita kan sudah membuat sebuah variabel di sini ya, menyiapkan variabel set name tadi gitu ya. Nah, name kemudian kita lakukan append ya. Append kemudian apa yang mau kita masukkan? Input name. Input name. Kemudian yang kedua adalah nama titik append gitu ya. Input nama. Nah, ini sudah selesai nih. Berarti sudah tersimpan. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana? Nah, ini ya. Selanjutnya ini bagaimana lah? Kita selanjutnya setelah itu kita tampilkan saja ya. Print apa ini? Dengan print name tadi gitu ya. Print name dan print nama. Nah, ya, ini secara mudahnya dulu. Nanti kita lihat, kita modifikasi. Nah, ya. Kan 2 mahasiswa, NIM-nya 2 namanya Heri, NIM-nya 3 namanya. Nanti akan muncul ya, 2, 3 Heri. Ini seperti itu. Nah, terus kita bisa lakukan modifikasi gitu ya. Nah, kita enggak pengen mengeluarkan hasilnya itu hasil yang mentahan kayak gini, yang tanpa dipermak, yang bagus gitu ya. Nah, ini kita harusnya yang keluar itu adalah NIM 2 namanya Heri. NIM 3 namanya Agus. Lah caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan yang namanya for lagi di sini. Jadi ada 2 for tadi. For-nya adalah misalkan kita buat X in apa gitu ya. In range gitu ya. In range dimulai dari mana? Range-nya adalah 0. In range dimulai dari 0, kemudian kita hitung gitu ya. Kan dia perulangannya sampai mana lah. Tadi di awal sudah saya jelaskan bagaimana menghitung sebuah set itu isinya ada berapa, menggunakan apa? Menggunakan len ya. Len apa ini? Len ini. Terus tinggal di sini nih. Print f gitu ya. Name gitu ya. Name kemudian nama udah selesai gitu ya. Ini akan muncul berapa mahasiswa, misalkan 2 3. Nah, ya kan name kok salah, bentar. Sorry ini bukan name ya, berarti ini name X gitu ya, karena yang akan kita panggil indeksnya. Kita masukkan 2 1 2. Nah, NIM 1 namanya Heri, NIM 3 namanya Agus. Jadi cukup kompleks penyelesaiannya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan macam-macam. Gitu. Misalkan ada data NIM, nama, nilai, terus bobot, kemudian dihitung SKS-nya dihitung IPK-nya berapa, ya, terus rata-rata, penjumlahan, dan sebagainya. Nanti akan mengarah ke situ, ya, seperti itu.
ketika membuat sebuah, kita kenal sudah yang namanya for dan range, itu bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks tadi. Oke, jadi itu saya kira kita memasuki, tadi ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Adalah yang pertama adalah perulangan dengan menggunakan, yang pertama adalah tuple dengan jenis list, gitu ya, dengan jenis list. Kemudian tuple tadi bisa ditambah, dimodifikasi dengan menggunakan open, terus kemudian bisa dibaca dengan menggunakan indexing, kemudian juga bisa di remove dengan menggunakan remove, juga bisa dilakukan mutable dengan menimpa indeks tertentu dengan variabel yang lain. Kemudian setelah itu list tadi bisa kita baca dengan menggunakan perulangan for, yang dimana for tadi dibatasi kondisinya nilainya true jika range-nya itu sudah terpenuhi. Kalau sudah kondisinya false, maka dia bisa end tadi. Jadi cukup itu kombinasi. Itu sudah kita bisa membuat aplikasi yang menyelesaikan case-case tertentu. Oke, baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan hari ini. Nanti akan saya beri tugas di e-learning untuk memperdalami lebih lanjut, dan recording dari pertemuan hari ini nanti akan saya kirim, saya upload ke YouTube supaya kamu bisa mempelajari secara pelan-pelan, dan PPT-nya juga akan saya kasih. Oke ya, itu ya saya kira. Ada pertanyaan dulu sebelum saya end? Halo? Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Belum ada, Pak. Ada ya. Baik, nanti saya kirimkan segera. Ini nanti nunggu proses recordingnya selesai. Kalau sudah saya upload di YouTube, nanti linknya bisa kamu akses, dan PPT-nya juga akan saya kasih. Dan ada tugas juga nanti di submit di bawahnya ya. Minggu depan kita semoga aja kita bisa bertemu dan kita bahas lebih dalam lagi untuk menyelesaikan case-case tertentu. Ya, oke. Baik, itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mau kuliah di pagi hari jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Nah, oke, saya kira itu. Baik, jangan lupa presensi di e-learning. Ingatkan kembali kalau waktunya itu tertutup sampai dengan 8.40. Baik, kira itu kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.